Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, jumpa kembali dengan saya, tentunya dalam video pembelajaran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep fungsi kuadrat bagian yang kedua, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Jadi di sini saya tekankan ke membuat grafik fungsi kuadrat, juga dikenalkan tentang sumbu simetri dan titik optimum. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Membuat grafik fungsi kuadrat, misalkan ada contoh soal suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 dengan x-nya adalah mulai dari negatif 3 sampai 2 dan x-nya keterangannya adalah bilangan real. Nah, yang diminta adalah gambaran sketsa grafik tersebut. Yang berikutnya adalah tentukan titik potong dengan sumbu x, titik potong dengan sumbu y, sumbu simetri, dan titik optimum. Baik, untuk membuat grafik fungsi kuadrat, hal-hal yang harus disiapkan yang pertama adalah kalian siapkan dulu kertas berpetak supaya lebih mudah dalam menggambarkan grafiknya. Jadi nanti kalau di dalam fungsi kuadrat sama halnya kalau dalam masalah menggambar grafik maka harus ada sumbu x dan sumbu y. Kita harus paham betul. Nah, untuk soal yang ini kita mulai dengan membuatkan tabel sederhana. Fungsi tabel ini sebenarnya hanya untuk membantu saja. Nah, lalu kita tuliskan x-nya atau domainnya. Nah, x-nya di sini adalah bilangan real mulai dari negatif 3 sampai dengan 2. Bilangan real di sini kan banyak sebenarnya. Di antara negatif 3 dan sampai 2. Tetapi yang kita gunakan adalah hanya yang bilangan bulatnya saja untuk mempermudah perhitungan. Tetapi secara konsep ini semua bilangan real yang ada mulai dari min 3 sampai 2 itu digunakan sehingga nanti gambar grafiknya akan nyambung, nggak putus. Tapi kalau menghitungnya memang agak rumit. Hanya saja kita ambil yang mudahnya saja, yaitu angka-angka yang bilangan bulat. Nah, berikutnya adalah tugas kita mencari bayangan atau hasil dari min 3. Bayangan dari min 3 berapa, min 2 berapa, dan seterusnya sampai semuanya didapatkan. Ya, kita buat satu persatu. Sekarang kita mencari bayangan dari min 3. Maka saya tuliskan f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, karena bayangan min 3 maka saya tulis f min 3. Artinya substitusikan min 3 ke dalam x di sini. X kuadrat ini berarti min 3 kuadrat ditambah 2x berarti 2 kali min 3 dikurang 3. Min 3 kuadrat sendiri adalah 9 ditambah 2 kali min 3 adalah min 6 atau negatif 6. Maka 9 dikurang 6 dikurang 3. Ini hasilnya adalah 0. Jadi bayangan dari negatif 3 adalah 0. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mencari bayangan dari min 2. Bayangan dari min 2 berarti kita tuliskan f min 2. Nah, f min 2 berarti min 2 kuadrat ditambah 2 kali negatif 2 dikurang 3. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4 ditambah 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4, maka 4 negatif 4 dikurang 4 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 3. Jadi titik yang ditemukan atau titik yang dihasilkan adalah x-nya negatif 2, y-nya negatif 3. Jadi titik negatif 2 dan negatif 3. Yang ketiga, kita harus mencari bayangan dari negatif
1. Berarti di sini fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Masukkan f min 1. Semua x diganti dengan negatif 1. Maka kita memperoleh negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 1 dikurang 3. Ini hasilnya 1. Yang ini hasilnya negatif 2. Jadi 1 dikurang 2 dikurang 3 hasilnya negatif 4. Maka titik yang kita peroleh adalah titik negatif 1, negatif 4, yaitu x-nya negatif 1, y-nya adalah negatif 4. Titik-titik ini nanti akan digunakan untuk membuat sketsa grafik tersebut. Yang berikutnya adalah f0 atau bayangan dari 0. Nah, bayangan dari 0 berarti f0 semua x diganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3. Ini 0 semuanya nih. Jadi dapatkan bayangan dari 0 adalah negatif 3. Sehingga titik yang diperoleh adalah titik koordinatnya titik 0, negatif 3. 0, negatif 3. Kemudian yang berikutnya adalah mencari bayangan untuk x sama dengan 1. Jadi f1 sama dengan semua x-nya diganti dengan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 3. 1 kuadrat hasilnya 1 ditambah 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3 dikurang 3 hasilnya 0. Maka titik koordinat yang diperoleh adalah 1,0. Yang berikutnya, yang terakhir adalah titik dengan x-nya atau domainnya adalah 2. Kita cari bayangannya f2 berarti. Nah, 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 3, ini 4, ini 4, berarti 4 tambah 4, 8, dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Maka titik koordinat yang diperoleh adalah 2,5. Sehingga titik-titik ini nanti kita buatkan di dalam kita tuliskan di dalam kertas berpetak yang nanti akan kita buat dalam kita buat grafiknya. Nah, kita masukkan tadi min 3,0, min 2, hasilnya min 3, bayangan min 1, min 4, bayangan 0, min 3, negatif 3, bayangan 1 adalah 0, bayangan 2 adalah 5. Nah, langkah berikutnya, kalian siapkan kertas berpetak, kemudian buatlah sumbu simetrinya. Ini adalah sumbu X, yang mendatar adalah sumbu X. Kemudian yang vertikal atau yang tegak adalah sumbu Y. Nah, berikutnya tadi kita sudah menghitung ada 6 titik. Nah, 6 titik itu kita cari di sini. Kita tuliskan atau kita gambarkan titik tersebut di dalam koordinatnya. Yang pertama adalah negatif 3,0. Berarti X-nya negatif 3, Y-nya 0. X-nya negatif 3 di sini, Y-nya 0. Berarti posisi titiknya ada di sini. Titiknya ada di sini. Kemudian titik koordinat yang berikutnya adalah negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3. X-nya negatif 2, Y-nya negatif, berarti turun, Y-nya negatif 3. Nah, berarti di sini. Berarti titiknya ada di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah titik yang ketiga, X-nya negatif 1, Y-nya negatif 4. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 4. Berarti di sini, negatif 1, negatif 4 turun, posisi di sini. Nah, kemudian titik yang keempat, X-nya 0,
Y-nya negatif 3, berarti X-nya 0 di sini posisinya, Y-nya negatif 3, berarti turun. Nah, berarti di sini. Berarti titiknya 0, negatif 3 di sini. Berikutnya 1,0, X-nya 1, Y-nya 0, berarti tidak ke atas, tidak ke bawah, berarti di sini. Nah, 1,0. Yang terakhir adalah titik 2, X-nya 2, Y-nya 5. X-nya 2, Y-nya 5, berarti naik. Ada di atas, Y-nya 5. Nah, berarti di sini. Nah, kalau titik-titik ini sudah ditemukan atau ditentukan, kemudian tuliskan pada posisi yang betul. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat kurvanya. Mulai dari sini atau dari kiri ke kanan atau kanan ke sama saja, melengkung membentuk sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, bentuknya seperti parabola. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tadi disampaikan X-nya harus bilangan real, maka ini juga sebenarnya ada nanti dihitung kalau X-nya berapa, 1, berapa gitu. Itu banyak, makanya ini titik-titik ini banyak di sini. Nah, sehingga bisa digabungkan seperti ini. Nah, dari gambar ini kita bisa menemukan berbagai titik penting di dalam fungsi kuadrat. Nah, apa yang dimaksud titik penting? Nah, titik penting itu adalah titik-titik yang sering kita temui atau yang kita temukan juga sering digunakan dalam pemecahan atau dalam memecahkan soal di dalam konsep fungsi kuadrat. Nah, titik penting yang pertama adalah titik potong, titik pot dengan sumbu X. Jadi grafik ini atau kurva ini memotong sumbu X. Ingat, sumbu X adalah yang ini. Sumbu X adalah yang mendatar ini. Dia memotong. Tuh. Ini grafik kurvanya yang warna biru. Memotong sumbu X ternyata di 2 titik. Di 2 titik. Ini adalah titik negatif 3,0. Yang ini titik 1,0. Maka titik penting yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X, yaitu di min 3,0 dan 1,0. Lalu titik penting yang berikutnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Ini sumbu Y-nya nih, yang vertikal. Kemudian si kurva ini, grafik fungsi kuadrat ini memotong di sumbu Y. Nah, di sini ternyata memotongnya di titik koordinat 0, negatif 3. 0, negatif 3. Yang berikutnya sumbu simetri. Nah, ini bukan titik ini. Sumbu itu artinya garis. Sumbu simetri, garis yang simetri. Garis yang membagi 2 kurva ini menjadi 2 bagian yang sama besar dan sama bentuknya. Maka sumbu simetri itu adalah garis yang paling di tengah. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita ambil garis sumbu simetri itu artinya garis yang bisa membagi 2 bentuk kurva ini menjadi 2 bagian. Pastinya tidak mungkin ke samping. Pastinya harus dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi bentuknya vertikal, sejajar dengan sumbu Y. Nah, pas tengah-tengahnya apabila garis itu ingin membagi 2, maka posisinya di garis ini. Garis yang melewati angka negatif 1. Nah, sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Nah, ini garisnya. X sama dengan negatif 1. Coba perhatikan, sumbu simetri ini membagi 2 bagian. Jadi sumbu simetri itu bukan berupa titik tapi berupa garis, yaitu garisnya adalah garis X sama dengan min 1 atau negatif 1. Titik penting yang berikutnya adalah ada yang namanya titik optimum. Di sini dikatakan titik optimum
pada pelaksanaannya titik optimum itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa titik maksimum apabila kurvanya terbuka ke bawah, jadi seperti gunung. Nah, itu namanya titik maksimum, berarti dia posisinya paling atas. Jadi optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Nah, apabila dia terbuka ke atas seperti ini, membentuk lembah, maka dia dinamakan dengan titik minimum. Ingat, kalau terbukanya ke bawah atau membentuk seperti gunung, maka dia adanya titik maksimum. Kalau yang terbuka ke atas ini namanya titik minimum. Nah, titik optimum ini coba perhatikan, ini terlewati oleh garis sumbu simetri. Terlewati. Sehingga titik ini pastinya X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah negatif 4. Jadi selalu titik optimum itu selalu dilewati oleh sumbu simetri. Jadi titik optimumnya adalah negatif 1 dan negatif 4. Soal yang kedua, gambarlah sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8 dengan x anggota bilangan real. Kalau kita perhatikan perbedaan soal yang nomor 2 ini dengan soal yang nomor 1 sebelumnya, terletak pada domainnya. Pada soal yang nomor pertama, domainnya disebutkan dari negatif 3 sampai dengan 2. Kalau ini tidak disebutkan, hanya X-nya anggota bilangan real. Lantas, kalau seperti ini, apakah kita bisa menuliskan domainnya secara bebas? Sebenarnya sih boleh-boleh saja, hanya saja mungkin penyelesaiannya akan menjadi lama dan belum tentu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, solusinya adalah apabila soal seperti ini dengan domainnya tidak disebutkan, maka kita harus menggunakan titik-titik penting di dalam fungsi kuadrat. Nah, titik penting itu apa saja? Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Jadi grafik itu memotong sumbu X-nya di mana, atau bisa juga kita mencari pembuat nol fungsi. Jadi dibuat fy-nya, dibuat fx-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0. Jadi ini termasuk titik penting dalam fungsi kuadrat, titik potong dengan sumbu x. Yang kedua adalah titik potong dengan sumbu y. Nah, ini kebalikan dari yang ini, dari yang atas. Kalau titik potong dengan sumbu x, maka konsekuensinya adalah fx-nya sama dengan 0. Dan apabila titik potong dengan sumbu y, maka kebalikannya. Kalau yang titik potong dengan sumbu x, y-nya yang 0. Kalau titik potong dengan sumbu y, maka x-nya yang 0. Dibuat x-nya sama dengan 0. Yang ketiga adalah, ini bukan titik, tapi sumbu simetri, artinya berupa garis. Yang kemarin sudah dibahas sebelumnya di nomor 1, bahwa sumbu simetri itu adalah garis yang simetri, artinya garis yang membagi dua grafik tersebut menjadi sama besar dan sama bentuk. Nah, yang terakhir adalah ini pakai rumus X sama dengan min B per 2A. Yang terakhir adalah titik optimum. Nah, kalau titik optimum adalah bisa dua kemungkinan, bisa titik maksimum atau bisa titik minimum. Nah, titik optimum itu bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi ini X maksimum, Y maksimum. Cara mencari X-nya adalah dengan rumus min B per 2A sama dengan ini. Dan Y-nya adalah D per min 4A. Jadi nanti bisa menggunakan rumus ini, atau kita juga bisa mengkombinasikan. Kalau sudah X-nya didapat, artinya sumbu simetrinya sudah tahu, maka mencari Y-nya tidak usah menggunakan rumus ini, tapi tinggal substitusikan saja X ke dalam bentuk fungsinya. Baik, kita mulai cari titik-titik penting tersebut. Sekarang, titik potong dengan sumbu X. Tadi sudah disampaikan, titik potong dengan sumbu X, maka fx-nya dibuat sama dengan
0. Jadi fx-nya dibuat sama dengan 0. Kalau fx-nya sama dengan 0, kita tuliskan fx itu sendiri x kuadrat min 2x min 8 harus sama dengan 0. Nah, ternyata membentuk persamaan kuadrat. Langkah berikutnya berarti kita harus mencari nilai x supaya fx-nya sama dengan 0, atau mencari akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, coba perhatikan x kuadrat min 2x min 8. Kita harus mencari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya negatif 8. Dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Dua bilangan tersebut diantaranya adalah bisa jadi 1 kali min 8 atau negatif 8. Atau kebalikannya negatif 1 kali 8. Ada lagi 2 kali negatif 4 atau negatif 2 kali 4. Nah, dari 4 kemungkinan pasangan ini, maka yang memenuhi kriteria tadi dikalikan min 8 dijumlahkan negatif 2, maka yang diperoleh adalah yang 2 dengan negatif 4. Lalu kita buat seperti ini, buat faktorkan. Nah, kita faktorkan x plus 2 x min 4 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0, supaya X plus 2 ini sama dengan 0, maka X-nya haruslah lawan dari plus 2, yaitu negatif 2. Dan X min 4 sama dengan 0, supaya X min 4 sama dengan 0, maka X-nya haruslah lawan dari negatif 4, yaitu positif 4. Jadi dengan demikian, titik potong dengan sumbu X adalah negatif 2,0 dan 4,0. Artinya grafik tersebut nanti gambarnya memotong sumbu X di dua titik, yaitu di min 2,0 dan 4,0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y, maka kebalikan dari yang titik potong dengan sumbu X. Kalau sumbu X, fx-nya 0 atau y-nya yang 0, titik potong dengan sumbu y terbalik, maka yang x-nya yang 0. X sama dengan 0. Maka kita buatkan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. X-nya kita ubah dengan angka 0. F0 sama dengan berarti semua x diubah dengan 0. Ini 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Hasilnya adalah negatif 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y memotong di satu titik. Di 0, negatif 8. Dari penjelasan ini berarti kita sudah memperoleh 3 titik. Negatif 2,0, 4,0, dan 0, negatif 8 yang akan nanti kita gunakan dalam menggambar sketsa grafiknya. Yang berikutnya adalah kita mencari sumbu simetrinya. Sumbu simetri menggunakan rumus X yang dari sini menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A, maka kita harus mencari besaran A, B, C-nya. A yaitu adalah koefisien X kuadrat, B-nya adalah koefisien X, dan C-nya adalah konstanta. Maka kita dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8, A-nya adalah 1. B-nya adalah negatif 2, C-nya adalah negatif 8. Maka X-nya, masukkan rumusnya, min B per 2A. Berarti X sama dengan min B. B-nya adalah min 2, berarti min, ini negatif 2, per 2 kali A-nya adalah 1. 2 kali 1. Di sini negatif 2 per 2, hasilnya negatif 1. Min dikali min, hasilnya adalah plus. Jadi, persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Saya ulangi, persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya kita mencari titik optimum. Tadi sudah dijelaskan, ini bisa menggunakan rumus atau dengan menggunakan bantuan X sama dengan 1 yang dari sumbu simetri ini. Nanti kita substitusikan
ke dalam bentuk fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Saya gunakan itu. Jadi x, y ini x maksimum, y maksimum, x-nya saya ambil dari sumbu simetri, y-nya nanti kita cari dengan mensubstitusikan nilai x ke fungsi. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8, x-nya kita ubah jadi 1, karena x-nya sama dengan 1. F1, maka 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 8. 1 dikurang 2 dikurang 8. Hasilnya adalah min 9 atau negatif 9. Maka titik optimumnya adalah 1,9. Maaf, 1, negatif 9. Ini adalah titik optimumnya di titik koordinat 1, negatif 9. Dengan demikian, kita sudah menemukan 4 titik ya, 4 titik koordinat yang nanti kita akan gunakan untuk menggambar grafik tersebut. Nah, coba kita kumpulkan dulu titik koordinatnya. Titik pot dengan sumbu X tadi 2 titik di negatif 2,0 dan 4,0. Kemudian titik pot dengan sumbu Y 1 titik di 0, negatif 8. Kemudian sumbu simetri, ini bukan titik tapi sebuah garis di X sama dengan 1. Kemudian sumbu simetri ini kita gunakan untuk mencari titik optimum yang tadi. Titik optimumnya di angka 1, negatif 9. Nah, 1, negatif 9. Lalu kita siapkan kertas berpetaknya. Lalu kalian gambarkan koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kenapa saya tuliskan sumbu X dan sumbu Y-nya tidak persis di tengah? Karena saya melihat ini nilai Y-nya ada yang sampai negatif 8, ada yang sampai negatif 9. Maka supaya nampak saya buatkan agak lebih lebar ke bawah. Ke atasnya ada 1, tapi tidak ditampilkan ke atasnya. Nah, lalu kita masukkan titik-titik ini ke dalam koordinat kartesiusnya. Yang pertama adalah negatif 2,0. Berarti ke kiri 2, tidak ke atas, tidak ke bawah karena 0. Berarti di sini nih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 4,0, ke kanan 4, 2, 3, 4, tidak ke atas, kita tidak ke bawah karena 0. Nah, selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu Y di 0, negatif 8. Y-nya cari negatif 8. Nah, di sini X-nya 0, persis di tengah. Kemudian Y-nya di negatif 8. Berarti persis di garis sumbu Y ini, tapi di angka negatif 8. Yang berikutnya adalah titik optimumnya di angka 1, negatif 9. Ini 1, negatif 9. Nah, ini adalah titik optimumnya. Nah, perhatikan, titik optimum ini berarti ini adalah titik yang paling tengah. Karena di sini adalah ada sumbu simetri, yaitu di X sama dengan 1. Ingat, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi 2 bagian menjadi sama besar dan sama bentuk. Nah, ibaratnya ini menjadi cermin antara yang kiri dengan yang kanan. Nah, X sama dengan 1. Coba kamu perhatikan. Di sini, ini kalau kita anggap ini ada sebuah garis atau sumbu X-nya atau sumbu simetrinya. Ke kirinya sampai ke angka min 2 itu ada 3. 1, 2, 3. Maka ke sebelah kanan pun ada 3. 1, 2, 3. Pas 3. Nah, kita turun ke sini. Nah, sekarang di sini. Ke sebelah kiri loncat 1 sampai ke titik ini. Berarti sebenarnya di sebelah kanan pun, meskipun tadi kita tidak menemukan titik ini, tidak mencantumkan ini, tapi secara nyatanya sebenarnya ada titik di sini, karena ini kalau menjadi sebuah sumbu simetri, maka kiri dan kanan harusnya sama. Nah, berarti di sini ada titik juga. Nah, guys, setelah muncul titik-titik ini, kita buat sketsanya, hubungkan titik-titik ini dengan sebuah garis yang sedikit melengkung seperti ini.
Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan grafik fungsi fx-nya. Mungkin sampai sini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kalian tentang menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Terima kasih sudah menonton video ini dan saksikan atau tonton terus video dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.